Selebtuber, kasus hukum yang menyeret nama Inara Rusli kembali memanas. Baru-baru ini, kuasa hukum Inara melontarkan kritik tajam kepada Wardah Tina Mawa, istri sah pengusaha Medan Insanul Fahmi, yang sebelumnya melaporkan Inara atas tudingan sebagai perselingkuhan dan perzinahan. Pihak pengacara menilai sikap Mawa tidak sopan dan bahkan menyebut ia bukan siapa-siapa tanpa keterkaitannya dengan Inara maupun Insanul, serta menuding laporan tersebut hanya untuk mencari panggung. Ya, kalau saudara V aku anggap sudah selesai. Tapi kau Mawa, kau bukan siapa-siapa. Kalau nggak ada si Insanul, ya kemudian tidak ada kaitan nama Inara Rusli, kau bukan siapa-siapa. Aku nggak pernah lihat kau kok di TV. Ya baru-baru sekarang lah aku lihat kau di TV. Ya jadi kau harus terima kasih. Kau jangan sok kali aku lihat kau, ya malah bersyukur pula kau laporan polisimu di Polda Metro Jaya naik penyidikan. Ya kau bukan siapa-siapa, aku kasih tahu. Ya aku nggak pernah lihat kau sebelumnya pun di TV. Ini karena ada kaitan Insanul, ada kaitan Inara, barulah namamu terangkat. Jadi kau jangan juga menginjak kepala orang, seolah-olah kena laporanmu naik penyidikan. Kau sakiti Inara, aku kejar kau. Kau lihat itu. Ya aku kejar kau. Ya aku juga akan tancap gas di laporan kami di Bareskrim. Nah, kalau kau mau coba, silakan. Aku kasih tahu kau, RRT aja tersangka di laporan saya. Jadi aku juga akan mendorong terus, ya, agar kau segera dipanggil oleh Bareskrim. Ya nggak apa-apa, itu nyari panggung dia. Memang dari awal dia saya lihat udah berusaha untuk nyari panggung dari perkara ini. Sontak nih guys, pernyataan kuasa hukum Inara menuai reaksi keras netizen. Tak sedikit netizen yang geram dengan pernyataannya dan mempertanyakan balik tentang Inara yang telah merusak pernikahan orang lain. Bahkan netizen juga membalikan bahwa Inara juga bukan siapa-siapa tanpa Firgaun, mantan suaminya. Sementara pengacara Inara juga kontras dengan pernyataan Mawa beberapa waktu lalu tentang istri sah yang justru dituding membongkar aib, padahal suaminya yang telah merusak pernikahan. Kadang lucu ya ketika seorang suami ketahuan berzina yang disalahkan justru istrinya karena membongkar aib. Padahal kalau dipikir baik-baik, yang pertama kali merusak aib rumah tangga ya perbuatan zinanya, bukan istri yang akhirnya bicara. Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang, iya benar. Tapi karena Allah sayang sama umatnya, Allah sampai turunkan aturan tegas di surah An-Nur ayat 2 tentang zina. Bahkan disebut hukuman harus dilaksanakan di depan orang-orang beriman supaya manusia tahu betapa besar dampaknya bagi keluarga dan masyarakat. Jadi kalau perbuatan seberat itu aja Allah perintahkan untuk diperlihatkan sebagai pelajaran, lalu kenapa ketika seorang istri jujur tentang luka hatinya, dia malah dianggap membuka aib? Dia bukan cari drama, enggak, dia bukan ingin mempermalukan, dia cuma mempertahankan martabatnya, harga dirinya, dan masa depan anaknya. Dia berani bicara bukan karena dia nggak punya hati, tapi karena dia sudah terlalu lama disakiti. Zina bukan kesalahan kecil yang ditutup-tutupin. Zina itu dosa besar yang menghancurkan rumah, kehormatan, dan keturunan. Jadi, kalau ada istri yang akhirnya memilih jujur, itu bukan membuka aib, itu menolak menjadi korban selamanya. Sementara terkait kasus hukum, pihak Inara menjelaskan bahwa laporan yang diajukan Mawa di Polda Metro Jaya disebut telah naik ke tahap penyidikan. Namun pihak Inara justru menyoroti kejanggalan karena Mawa dinilai terkesan ingin memproses hukum suaminya sendiri. Padahal status pernikahan mereka masih sah dan nafkah masih diberikan. Tak mau kalah dari Mawa nih guys. Pihak Inara juga mengklaim laporan balik mereka terkait dugaan ilegal akses CCTV di Mabes Polri sudah lebih dulu masuk ke tahap penyidikan dan siap didorong hingga tuntas. Yang bahwa status terlapor melekat ya pada klien saya Inara Rusli dan satu lagi Insanul Fahmi. Nah, terhadap perkara ini kan sebenarnya objeknya satu, yaitu terkait dengan CCTV. Nah, sebenarnya terhadap CCTV itu sudah kami laporkan dan laporan kami juga sudah duluan naik ke tahap penyidikan. Jadi artinya apa? Bahwa alat bukti yang digunakan di dalam laporan saudara M sudah dahulu terhadap laporan yang kami laporkan di Mabes Polri sudah dinaikkan ke tahap penyidikan, sudah duluan. Ya, sebenarnya saya agak bingung ya. Kenapa kedua laporan ini jadinya kejar-mengejar gitu?
kejar-kejaran. Nah, seolah-olah saudara M juga mau cepat-cepat menghukum suaminya gitu. Padahal ini kan masih suami sah. Pengacara juga memastikan kliennya siap menghadapi panggilan polisi dalam waktu dekat. Ia menegaskan Inara akan bersikap kooperatif dan optimis karena laporan terhadapnya disebut hanya memiliki ancaman hukuman di bawah 1 tahun. Karena itu, tim kuasa hukum merasa tidak terlalu khawatir menghadapi proses yang berjalan. Sementara itu, kuasa hukum saksi kunci kasus illegal akses baru saja menjalani pemeriksaan lanjutan. Dalam kesempatan itu, kuasa hukum saksi mengungkapkan terkait obrolan chat karyawan Inara yang berguncing tentang hubungan Inara dan Insan hingga akhirnya memutuskan untuk mengecek CCTV. Saksi juga menyebut Insan sudah 5 kali datang ke rumah Inara. Ya, tapi hatinya ini nggak bermoral. Ya, sampulnya bagus, kita lihat dari luar, wah bagus. Ya kan, sampulnya bagus kan, Mas? Nah, tapi rupanya hatinya ini tidak bermoral. Kenapa? Kalau ada masalah, kan bisa. Itu suami sahku. Itu urusan pribadi kalian. Panggil dia, nyatakan sikap, bukan langsung kucuk-kucuk lapor polisi. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah masa suaminya sendiri mau dihukum dia. Padahal nafkah pun sampai sekarang masih terima. Ya gimana saya bilang nggak bermoral? Kan jelas itu. Nah jadi ya kau M, ya kau beli kaca pembesar. Kau berkaca dulu, ya. Kau berkaca supaya kau sadar. Jangan kau melakukan hal-hal yang kalau ini disuruh-suruh atau ada di balik perkaramu ini siapa-siapa. Nah, kau jangan diajarin yang nggak benar. Nah, jadi saya minta juga kepada Polda Metro Jaya. Ini kan laporan kami di Bareskrim kan sudah naik penyidikan. Gara-gara di situ naik penyidikan, kalian pun cepat-cepat naikkan penyidikan. Jadi saya harap kepada Ibu Direktur ya, Ibu Direktur PPA, Bu Rita, Bu, ini kan jelas-jelas terhadap laporan yang kami ajukan ini kan sudah duluan naik penyidikan. Sehingga saya berharap Ibu menunggu. Jangan juga satu objek dibuat di 2 peristiwa pidana yang dianggap bersamaan gitu loh. Kami jelas-jelas duluan naik penyidikan, sudah dikirimkan SPDP ke Jampidum, ke Jagung terhadap laporan di Bareskrim Mabes Polri, Direktorat Cyber. Nah, jadi saya berharap agar Ibu menunggu. Ini saya perhatikan Ibu Dir PPA juga, ini ada apa gitu loh. Kok seolah-olah ini kan urusan pribadi sebenarnya. Harusnya kan diutamakan yang namanya, apalagi delik aduan ini keluarga, pribadi, ya kan? Diupayakan perdamaian dong. Gitu, tapi nggak apa-apa lah. Kalau memang mau cepat-cepatan, saya akan juga pencet gas juga ini di laporan saya di Mabes Polri, gitu. Jadi saya juga tidak akan lagi berdiam. Karena kenapa? Nah, kamu sudah banyak bersyukur terhadap penyidikan. Nah, saya juga akan segera meminta Mabes Polri, Direktorat Cyber untuk segera memanggil saudara M. Antara IR dan IF ini dirasa sudah terlalu jauh. Jadi di dalam grup tersebut yang tadi saya ceritakan itu, di grup itu sendiri juga sudah ada omongan-omongan yang tidak baik dari semua anggota grup, termasuk VA atau Aspri dari IR, yang tidak berkenan dengan hubungan antara IR dan IF yang kita tidak tahu ya apa ada pernikahan atau sebagainya, yang pasti sudah tidak enak lah omongan di dalam grup. Berarti terkait yang pengambilan CCTV sendiri oleh A itu disuruh oleh M apa enggak sih Bang? M, bukan. Terkait dengan perintah dari M itu tidak ada perintah. Berarti inisiatif gitu Bang? Ada sebuah grup. Nah, itu yang pertama berisikan siapa-siapa aja, dan kedua tujuan dari ada grup itu bahwa grup kerjaan yang bekerja di rumah ini RK apa bagaimana? Oke, grup itu bukan berkaitan dengan pekerjaan, tapi memang anggotanya adalah orang-orang yang bekerja dengan IR. Yakni pertama A, ada PA Aspri, ada Aspri lagi satu, inisial B, ada satu lagi inisial P.
berarti orang-orang yang terkait lah dengan IR. ada berapa orang? Kalau saksi istri tadi menyebutkan ada 4 orang di grup itu. Berarti asisten yang kemarin IE sendiri nggak termasuk dalam grup itu? ART ya? Kalau ART sepertinya tidak masuk di grup itu. Bang, bisa diulangi lagi dong dalam sebuah grup itu obrolan apa aja Bang yang paling sering dibahas, soal pekerjaan kah atau soal hubungan asmara IR sama Eva? Oke, jadi pada intinya obrolan di grup itu hanya berkaitan dengan gosip aja, gosip atau gibah terkait dengan hubungan khusus, ya, hubungan khusus antara IR dan IF. Dan itu obrolan dari pekerja-pekerja yang bekerja di IR sendiri. Jadi pada dasarnya awalnya semua ini antara asisten pribadi yang saat ini sudah diperiksa juga, itu semua satu paham bahwa tindakan dari IR dan IF ini Tidak baik. tidak patut, kira-kira seperti itu. Namun sampai dengan saat ini kita tidak tahu ya apakah sudah ada yang berbelok atau seperti apa, itu kita tidak bisa berkesimpulan. Mungkin aku juga kurang lebih mengetahui ada nggak cucu step? Ingat cucu step dari yang Oke, terkait dengan itu tidak ada pembahasan bahwa mengingatkan dan lain sebagainya, tetapi memang kalau berdasarkan pemeriksaan saksi A sebelumnya, kata saya juga kuasa hukum dari A, itu kira-kira IF itu sudah datang ke rumah IR itu kira-kira 5 kali. Kira-kira 5 kali, sehingga memang ya antara pekerja-pekerja itu sudah merasa risih. Kira-kira awalnya merasa risih, sampailah pada kesimpulan bahwa tindakan ini tidak patut, kira-kira seperti itu. Sempat menginapkah IF di rumah IR apa gimana? Iya, saya tidak bisa menyimpulkan bahwa itu menginap karena tolak ukurnya sampai jam berapa itu bisa dikategorikan menginap, tetapi berdasarkan kesaksian A itu sudah 5 kali IF datang ke rumah itu.